Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan video pembelajaran kelanjutan kemarin, yaitu membahas contoh soal yang berhubungan dengan diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Contoh permasalahan pada bangun ruang kubus selanjutnya yaitu menentukan jarak titik dengan garis. Contohnya, pada kubus ABCD EFGH dengan rusuk 12 cm titik P di tengah-tengah EH. Jarak titik P dengan garis BC. Syarat jarak titik dengan garis haruslah tegak lurus. Yang mewakili adalah ini. Anggap saja ini adalah titik O. Titik O. Jarak titik P dengan garis BC dilukiskan dengan garis PO. Berapa panjangnya PO? Ada dua cara. Yang pertama, kita bisa menggeser kedudukan PO sejajar terus sampai memotong BE, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa PO itu sama dengan panjangnya BE yang merupakan diagonal bidang ABFE. Atau kita bisa menarik garis dari P ke bawah, terus dari titik O kasih nama titik misalnya T, berarti PO merupakan sisi miring dari segitiga PTO yang siku-siku di T. Silahkan dicari sendiri panjangnya PO. Contoh lainnya yaitu pada kubus ABCD EFGH dengan rusuk 12 cm, jarak titik A dengan garis HF. Titik A, garis HF, kita lukis. Kita tarik garis dari A ke HF itu harus tegak lurus. Tegak lurus. Oke. Kita bisa pakai bantuan di garis. Oke, bantuannya bisa kita teruskan biar tampak lebih jelas. Oke, titiknya kita beri nama O, sehingga jarak titik A dengan garis HF adalah
OA atau AO. Ternyata AO merupakan sisi miring segitiga AEO yang siku-sikunya di E. Nanti kita bisa menggunakan teorema Pythagoras lagi, yaitu panjangnya AO kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah EO kuadrat. Sedangkan EO itu adalah setengahnya EG. Silahkan dilanjutkan. Selanjutnya kita masuk ke materi jarak titik dengan bidang pada bangun ruang. Contohnya, pada kubus ABCD EFGH dengan rusuknya 8 cm, titik P di tengah-tengah AF. Tengah-tengah AF. Kita lukis garis AF-nya. Kita tentukan titik P-nya di tengah-tengah. Pas tengah-tengah. Jarak titik P dengan bidang BDHF. BDHF. Oke. Titik P di tengah-tengah AF, bidang BDHF itu ternyata diagonal, bidang diagonal ruang. Dari titik P kita tarik garis lurus sampai memotong bidang BDHF. Misalkan di titik O, maka kamu bisa menemukan segitiga POF. PO itu memotong di tengah, berarti panjangnya PO berarti sama dengan setengahnya BC. PO setengahnya BC, berarti kalau BC 8 berarti PO-nya 4. Sedangkan OF itu panjangnya setengahnya DF. Bisakah kamu mencari panjangnya DF? Oke, DF adalah sisi miring segitiga DBF. Atau DF adalah diagonal ruang kubus. Jika DF sudah diketahui, OF bisa dicari setengahnya. Diagonal ruang kubus, yaitu sisi kuadrat ditambah sisi kuadrat ditambah sisi kuadrat. AB kuadrat ditambah AD kuadrat atau BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Itu panjangnya DF sebagai diagonal ruang.
Bagaimana dengan panjangnya PF? Panjangnya PF itu sisi miring dari POF. Berarti kita bisa masukkan PF kuadrat sama dengan PO kuadrat ditambah OF kuadrat. Silahkan nanti semuanya dilanjutkan sendiri. Contoh soal yang lain. Pada kubus ABCD EFGH dengan rusuk 8 cm, 8 cm, titik K di tengah-tengah HF, titik A di titik K di tengah-tengah HF. Kita lukis garis HF, kita tentukan titik K-nya di tengah-tengah. Kita lukis bidang BDG. BDG. Ternyata bidang BDG adalah segitiga sama sisi. Hati-hati, ini tampak pada gambar segitiganya sama kaki, tapi sebenarnya itu adalah sama sisi. BD diagonal bidang, BG diagonal bidang, DG juga diagonal bidang, berarti sama sisi. Bagaimana cara menentukan jaraknya K dengan bidang BDG? Kita perlu bantuan garis, yaitu garis KG. Garis KG dan garis K kita tarik garis ke bawah sampai memotong titik di sini. Misalnya titik P. Garis KP sudah terbentuk, tinggal kita menentukan titik P dengan garis PG. Sama halnya kita menentukan jarak titik terhadap bidang, kita tarik K memotong tegak lurus bidang BDG. Kita menemukan titik K dengan titik potong di sini, kita beri nama titik O. Sehingga jarak K dengan O itulah yang disebut dengan jarak titik K dengan bidang BDG. Bagaimana mencari atau menentukan panjangnya KO? Panjangnya KO dengan cara melihat segitiga PGK. Segitiga PGK. Rumus segitiga setengah kali alas kali tinggi. Alas dan tinggi itu yang saling tegak lurus. Setengah kali PK, PK itu 8 sama dengan CG. Sedangkan tingginya adalah KG. KG itu adalah setengahnya diagonal bidang EG. Oke, silahkan nanti KG kalian temukan. Dan segitiga PGK selain menggunakan rumus setengah alasnya 8, tingginya KG, kita bisa menggunakan setengah yang dipandang alas adalah PG dan tingginya KO. Sehingga kamu nanti mempunyai persamaan luas segitiga PGK yang pertama sama dengan luas segitiga
PGK yang kedua. Oke, nanti panjangnya PG kita bisa menggunakan bantuan garis PC. Panjangnya PC sama dengan panjangnya KG. PC sama dengan panjangnya KG. PG kuadrat sama dengan PC kuadrat ditambah CG kuadrat. Itu menemukan panjangnya ini. Sehingga nanti PG sudah ketemu. PG-nya ketemu, KG-nya juga sudah ketemu. Maka nanti KO dengan menggunakan persamaan ini bisa kita tentukan nilainya. Silahkan dilanjutkan sendiri. Selanjutnya, sudut antara garis dengan bidang. Contohnya, pada kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8 cm, sudut antara garis AG dengan bidang ABCD. Kita buat garis AG dulu. Garis AG yang sudah terbentuk kita bantu dengan garis AC yang ada pada bidang, maka sudut yang diinginkan adalah sudut yang ini. Saya yakin kalian bisa menjawab sudut yang terbentuk. Silahkan ditulis. Sudut yang terbentuk berapa? Oke, saya yakin kalian bisa. Bagaimana dengan balok dan prisma? Dengan konsep yang sama, kita bisa menentukan jarak antara titik dengan garis, titik dengan bidang pada balok dan pada prisma. Berikut contoh untuk latihan. Misalkan balok ABCD EFGH dengan panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 5 cm. Jika titik P di tengah-tengah BC. Hitung jarak P dengan garis EH. P di tengah-tengah BC. Jarak antara P dengan EH, misalkan di sini titik O, maka jaraknya adalah PO. Kita bisa membuat garis bantuan. Garis bantuannya adalah OK dengan KP. Kita bisa melihat bahwa PO merupakan garis miring dari sisi segitiga OKP. Sehingga berlaku OP kuadrat sama dengan OK kuadrat ditambah KP kuadrat. Kita tahu OK panjangnya 5 cm, sedangkan KP sama dengan AB 12 cm, sehingga kamu dapat menentukan panjangnya OP. Selanjutnya, luas bidang EPH. EPH merupakan segitiga sama kaki, yaitu EP sama dengan HP. Sehingga kamu bisa menggunakan rumus luas segitiga EPH sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah EH, tingginya adalah OP.
Silahkan hitung sendiri. Demikian contoh soal untuk balok. Untuk prisma silakan pelajari sendiri dengan konsep dasar yang sama. Untuk peserta didik, semoga video sederhana ini bermanfaat, dan untuk rekan pendidik saya berharap untuk sarannya agar kami bisa menyajikan video pembelajaran berikutnya lebih baik. Jaga kebersihan, cuci tangan, keluar pakai masker, berdoa, dan jangan lupa sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.